Yo, shalom Jesius dan Sinergia. Aku percaya kalian sudah gak sabar untuk kita mulai ibadah pada hari ini. Kalian pasti semangat, amin? Amin. Oke. Yo, bisa siapin posisi yang terbaik karena kita memulai ibadah pada hari ini. Yo, sebelum itu mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau sama-sama muji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang berkati, Kau yang siapkan setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang udah siap untuk muji nama Tuhan bisa lambaikan tangannya. Bisa serahkan. Yo. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apa setiap dipakai untuk Tuhan. Yo, bisa serahkan. Haleluya. Yo, katakan. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlukan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yo, sama-sama katakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlukan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlukan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yo, sambil tepuk tangan buat Tuhan, sorakan. Oh, kami gak bakal lelah Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Yo, sama-sama katakan. Sambil angkat tangan kita. Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, sorak-sorakan. Haleluya.
Bisa kita sama-sama katakan haleluya. Silakan. Woo! Yuk sambil tepuk tangan buat Tuhan. Kamu terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Ya teman-teman bisa kasih sorak-sorak terbaik buat Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Bahkan di setiap pergumulan kami, Engkau selalu ada buat kami. Dan inilah komitmen kami Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau setia untuk mengiring Engkau. Kami mau setia untuk melayani-Mu Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, aku ajak untuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Mari kita sama-sama katakan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang
Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes, Tuhan, inilah janji kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga, Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. mari sama-sama kita sembah Dia. Kita tinggikan namanya. Kami mau terus melayani-Mu. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sambil angkat tangan kita. Mari sama-sama pegang komitmen. Dan sama-sama kita katakan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
Berkatilah setiap kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami yang mau mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan yang kiranya berkati setiap pembicara yang nanti akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, bahkan Engkau yang memberikan hikmat Tuhan. Engkau juga yang berkati setiap lidah bibirnya, sehingga kami bisa mengerti apa yang mau Engkau taruh dalam hati kami, dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Iya, senang banget ya kita bisa tadi boleh muji Tuhan bareng ya, boleh nyembah Tuhan bareng gitu ya. Nah sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan bareng teman-teman. Nah so aku ajak untuk teman-teman yang mungkin masih tiduran ya, yang masih mainan HP juga, yang masih mungkin nyambi kerjaan lain teman-teman. Aku mau ajak kita untuk sama-sama fokus dulu teman-teman. Kita mau fokus dengerin firman Tuhan dulu pada hari ini teman-teman. Nah pada hari ini teman-teman firman Tuhan berbicara tentang disiplin dan dedikasi. Nah mungkin teman-teman udah tahu ya disiplin itu apa, dedikasi itu apa. Nah, gak apa-apa, tapi aku mau kasih tahu lagi teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tertib, ketaatan, dan konsisten teman-teman. Nah ketika kita berbicara tentang itu, aku mau kasih contoh yang paling gampang teman-teman. Contohnya adalah ketika kita di sekolah teman-teman. Nah ketika kita di sekolah ada ya teman peraturan. Sekolah itu mulai Senin sampai Jumat dan untuk waktunya jam 7 sampai jam 12 siang misalnya teman-teman ya. Nah itu merupakan tertib teman-teman. Nah kita sebagai murid kita harus mentaati itu, benar nggak teman-teman? Kita mentaati gimana caranya sih ya gitu. Nah ketika sekolah mulai jam 7 pagi gitu ya. Nah kita jam 7 pagi ini kita udah siap untuk sekolah. Nah itu namanya ketaatan. Nah lalu sih apa sih Kak, konsisten itu apa sih gitu kan. Nah konsisten tuh ketika teman-teman kan sekolah 5 hari teman-teman ya, sekolah 5 hari nih. Mungkin teman-teman Senin, Selasa, Rabu aku udah datang jam 7 kok, bahkan aku masuk Zoom dan Google Meet dan lainnya tuh 6:30 malah gitu ya, lebih pagi gitu kan. Nah tapi Kamisnya aku kesiangan nih, jam 12 bangunnya gitu kan, karena mungkin malam keseruan ngapain, main HP gitu ya atau gimana gitu kan. Nah itu namanya nggak konsisten teman-teman. Nah konsisten ketika kita dari Senin sampai Jumat kita ikut jam 7 pagi gitu ya. Nah yang kedua adalah dedikasi. Dedikasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Nah lainnya adalah pengabdian gitu ya. Nah ketika kita berbicara tentang pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu yang sungguh-sungguh gitu ya. Nah kita berbicara tentang sekolah lagi teman-teman. Nah ketika kita gini memutuskan untuk aku mau rajin, aku mau belajar sungguh-sungguh ya, kita korbankan waktu kita untuk bersekolah, habis selesai sekolah belajar gitu ya. Kita korbankan pikiran dan tenaga kita dengan sungguh-sungguh walaupun mungkin pusing gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita mau sama-sama berdedikasi gitu. Nah tapi ya teman-teman ya, ini tadi kan dari bahas tentang sekolah ya teman-teman ya. Tapi pada hari ini aku nggak mau bahas tentang disiplin dan dedikasi di sekolah ya teman-teman. Enggak, itu mungkin nanti dikasih tahu oleh guru dan ini kalian masing-masing gitu ya, dosen kalian masing-masing ya. Nah kita mau belajar tentang disiplin dan dedikasi kepada Tuhan. Nah so untuk teman-teman yang belum tahu, DNA gereja kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah ketika kita tahu DNA kita ya teman-teman, ini pas banget dengan tema firman Tuhan pada bulan ini teman-teman, tentang prajurit Tuhan gitu ya. Nah DNA kita adalah prajurit Tuhan gitu kan. Nah tadi ya teman-teman ya, disiplin dan dedikasi ya, disiplin dan dedikasi. Nah ketika kita melakukan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, itu kalau kita melakukan itu teman-teman rutin ya teman-teman ya, itu merupakan suatu disiplin juga teman-teman, disiplin dan dedikasi. Salah satu contohnya ya teman-teman ya. Nah tapi gimana sih, aku mau kasih tahu gimana sih kita mau mendedikasikan diri kita mau disiplin sama Tuhan gitu ya. Nah ada 2 cara teman-teman. Yang pertama adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Nah
berbicara tentang bangun hubungan dengan Tuhan, ya tadi ketika DNA kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Nah, ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, caranya apa sih? Apa sih caranya? Ya kita berdoa kepada Tuhan gitu ya. Kita nyembah Tuhan, kita muji Tuhan gitu ya. Nah, itu tadi caranya ya teman-teman ya. Tapi kita mau kasih tahu contoh realnya gitu ya. Apa sih contoh realnya gitu kan? Yang pertama adalah saat teduh teman-teman. Nah, ini saat teduh teman-teman. Nah, kita belajar teman-teman di saat teduh ini setiap hari teman-teman. Kita siapin waktu kita gitu kan untuk doa, muji, dan nyembah Tuhan teman-teman. Nah, gimana sih caranya ya? Kita saat teduh ini teman-teman, kita puji Tuhan gitu ya. Ambil waktu sendiri gitu ya. Muji Tuhan bareng, muji Tuhan sendiri ya, nggak bareng gitu teman-teman. Bareng sama Tuhan gitu ya. Nah, kita puji Tuhan gitu, kita nyembah Tuhan kan. Kita doa, kita ngobrol sama Tuhan gitu. Kayak contoh saat itu adalah kita ya, Tuhan, thank you Tuhan. Buat pagi ini Tuhan, aku boleh masih menikmati hari Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan sepanjang hari Tuhan, Engkau yang ini. Terus kita tanya juga teman-teman, Tuhan, Engkau mau ngobrol apa sih Tuhan gitu? Kalau ini kita ngobrol Tuhan gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang doa teman-teman adalah datang kepada Allah, omong kepada Allah, dan akrab kepada Allah teman-teman. Nah, itu ketika kita berbicara tentang saat teduh ya, kita ngobrol sama Tuhan layaknya seorang sahabat gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama teman-teman, saat teduh ya teman-teman. Yang kedua adalah apa? Kita ibadah bareng teman-teman. Ibadah kalau di sini ibadah Jesi dan Sinergi ya teman-teman ya. Nah, untuk waktunya kan hari Minggu jam 11 siang teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi ini cerita dulu ya teman-teman ya. Kita kasih cerita dulu. Waktu awal-awal pandemi teman-teman. Itu kan online ya teman-teman ya. Nah, itu kita aku teman-teman malah cenderung kayak ibaratnya ibadah kan jam 11 nih, ya paling ya bolehlah jam 12 ibadahnya atau sore lah, karena paginya mungkin harus ngapain. Nah, itu teman-teman. Tapi selama beberapa bulan terakhir ini ya teman-teman ya, aku belajar teman-teman, ketika kita ibadah hari Minggu ya jam 11 siang gitu ya, kita belajar untuk apa? Kita beri waktu yang terbaik kita buat Tuhan gitu. Mungkin teman-teman malah ada alasan gini, oh aku belum bangun, aku kan hari Sabtu Minggu kan buat ini waktu biar tidurnya bisa lama nyenyak gitu. Nah, itu salah teman-teman. Ketika kita nggak beri waktu yang terbaik buat Tuhan, itu kita nggak disiplin dan nggak dedikasi teman-teman gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus belajar teman-teman ya, bangun waktu kita belajar bangun pagi ya teman-teman ya. Itu salah satu contohnya teman-teman. Karena apa? Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan teman-teman. Ketika kita sebelum pandemi ya teman-teman ya, ibadah Jesi dan Sinergi kan hari Sabtu dan Minggu teman-teman, sore ya. Jesi hari Minggu jam 4, Sinergi hari Sabtu jam 5 teman-teman. Nah, waktu dulu aja kita bisa kok. Mungkin teman-teman nih jam 4 udah siap-siap ya, udah mandi, udah makan, udah siap-siap berangkat ya, pakai baju rapi ya kan, pemetan mungkin ya, parfuman gitu ya. Nah, mungkin yang pelayan juga kayak, oh jam 4 harus datang, berarti jam 3 udah harus siap-siap, jam 4 harus sampai gitu ya. Nah, itu teman-teman, ketika itu yang dulunya ini kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Kita datangnya tepat waktu, bahkan sebelum ibadah udah mau datang gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya yang kita malah karena pandemi ini ya teman-teman, kita jadi ibadah online gitu ya, yang kita lebih mudah mengakses ibadah gitu. Maksudnya teman-teman nggak pergi keluar gitu ya. Teman-teman cuman kayak buka laptop, buka HP, kita buka YouTube, kita dengerin firman Tuhan gitu ya. Nah, kita untuk on time ini malah seringkali kita malah jadi menyepelekan teman-teman. Nah, ini yang nggak boleh teman-teman. Nah, ini kita mau sama belajar ya teman-teman ya. Kita mau sama belajar. Jadi mulai minggu depan aku yakin dan percaya ya, kita mau sama-sama ibadah bareng jam 11 ya teman-teman ya. Lewat live YouTube gitu ya, atau mungkin nanti lewat apa, atau mungkin lewat Zoom gitu ya nanti ya, yang seperti yang diinfokan ya teman-teman ya. Tapi kita mau belajar untuk apa? Kita on time, kita beri waktu yang terbaik buat Tuhan teman-teman. Nah, itu teman-teman. Dan yang ketiga ya teman-teman ya, yang ketiga adalah tadi kan yang pertama saat teduh ya teman-teman ya. Yang kedua itu ibadah Jesi Sinergi teman-teman. Yang ketiga adalah pertemuan ibadah yang lain teman-teman. Nah, apa aja sih pertemuan ibadah yang lain gitu ya? Teman-teman ikut cool. Nah, ini ikut cool nih waktunya nanti mengikuti gembala cool masing-masing, mengikuti ya cool kalian masing-masing gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum ikut cool gitu ya, teman-teman bisa hubungin Bang Pino, bisa hubungin Omena gitu ya. Mau ini Kak, Bang aku mau daftar cool gitu ya. Kita mau sama-sama
bertumbuh bareng gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah menara doa teman-teman. Menara doa hari Kamis jam 6 sore. Ada juga bisik teman-teman ya, jam 7 pagi. Hari Senin jam 7 malam ya. Nah, dan doa pagi. Nah, doa pagi itu setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam setengah 6 pagi. Ya itu. Jadi kita jangan jauhkan dari komunitas-komunitas kita itu teman-teman. Nah, ayatnya ada di Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Aku bacain ya. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di ayat 25 ini teman-teman ya, itu dikasih tahu teman-teman, kita janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya karena apa? Ketika kita ikut ini ya cool gitu ya, kita boleh sharing bareng, saling menguatkan gitu ya. Ketika kita mungkin ini teman-teman kayak aduh aku ini bingung kah sekolah gini-gini ya, mungkin malah udah yuk kita bantu, kita mau sama-sama belajar bareng gitu ya, belajar firman Tuhan lah, belajar tentang sekolah juga gitu teman-teman, bisa gitu ya. Jadi ikutlah komunitas ya teman-teman ya. Nah itu lalu gini, tapi marilah kita kan saling menasihati ya teman-teman, tadi itu ya, saling menasihati dan semakin giat melakukannya gitu. Karena apa? Ya karena kita udah tahu ya teman-teman ya, kita sama-sama tahu kedatangan Tuhan Yesus itu udah semakin dekat ya, udah dekat banget gitu ya teman-teman ya. Seperti yang opanku katakan gitu kan, sudah sangat dekat ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kita harus semakin rajin teman-teman bangun hubungan sama Tuhan gitu ya teman-teman ya. Bangun hubungan dengan Tuhan gitu. Nah, lalu poin kedua teman-teman, poin kedua adalah melakukan firman Tuhan gitu kan ya. Kita melaksanakan firman-Nya gitu. Nah, kita sebagai prajurit Tuhan, kita udah contohnya ya teman-teman ya, TNI teman-teman ya, TNI tentara ya teman-teman ya. Dia latihannya setiap hari teman-teman, latihannya mungkin harus lari lah, harus hapus atau apa gitu ya. Latihannya setiap hari dan latihannya tuh aku ingin keras teman-teman. Nah, ketika udah itu dia bertugas sebagai mengamankan negara, itu dia melakukan tugasnya gitu kan ya, menjaga keamanan negara ini gitu ya. Nah seperti kita prajurit Tuhan teman-teman, nah kita apa sih latihan kita tiap hari ya? Kita saat teduh, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Nah ketika kita udah itu, kita melakukan firman Tuhan gitu teman. Tugas kita adalah melakukan firman Tuhan dan bangun hubungan dengan Tuhan gitu kan. Nah itu, nah jadi ada 3 poin teman-teman, cara kita melakukan firman Tuhan ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan teman-teman. Nah mungkin teman-teman tahu ya, kayak ada yang sering ngomong ya, kalau nggak akan tak kenal sama kata sayang gitu ya, gitu kan. Nah gimana sih kita mau mengasihi Tuhan, kita mau sayang sama Tuhan kita kalau kita nggak kenal sama Tuhan? Nah caranya tadi itu ya, kita bangun hubungan dengan Tuhan teman-teman. Maka ketika kita udah bangun hubungan dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan gitu, kita mengasihi Tuhan gitu kan. Jadi kita bisa melakukan firman-Nya gitu teman-teman. Nah ayatnya jadi Yohanes 14 ayat 15. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya teman-teman. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti Dia gitu, Tuhan. Jadi gimana kita mau menuruti perintah Tuhan kalau kita nggak mengasihi Tuhan? Gimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita nggak kenal sama Tuhan, teman-teman? Nah, jadi itu teman. Mungkin teman-teman yang sekarang yang kayak lagi kendor gitu ya, lagi jarang saat teduh gitu, jarang bangun hubungan dengan Tuhan. Ya aku mau ajak kita sama-sama, yuk kita bangun hubungan lagi dengan Tuhan, teman-teman. Karena itu teman-teman, kita kondisi sekarang ini teman-teman ya, kita harusnya saling menguatkan gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua teman-teman adalah taat pada firman Tuhan teman-teman. Nah, berbicara tentang taat pada firman Tuhan, ada perumpamaan teman-teman ya, perumpamaan tentang 2 macam dasar. Nah, ayatnya ada di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 47, sebab setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48 ini menjelaskannya ya teman-teman. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu,
rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, ini teman-teman ya, di ayat 48 ini dikatakan ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, itu kita seperti dan melakukannya ya. Nah, itu kita seperti membangun fondasi rumah yang kuat. Nah, rumah itu ya kayak mungkin teman-teman gini ya, mall ya teman, mall, hotel yang 30 tingkat gitu teman-teman ya. Itu fondasinya nggak cuma 1 meter teman-teman, fondasinya nggak mungkin apa tanpa fondasi, enggak teman-teman. Itu fondasinya pasti dalam banget teman-teman. Nah, ketika kita melakukan firman Tuhan itu, ya itu kita bagi membangun fondasi itu. Nah, ketika ada hujan lebat, banjir, nah rumah itu nggak rubuh, hotel itu nggak rubuh teman-teman. Nah, tapi di ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Nih ya, catat ya teman-teman ya. Mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, ketika teman-teman nggak melakukan firman Tuhan, teman-teman cuma dengar, oh kita harus mengasihi sesama kita harus tetap berdoa, kita harus mengampuni. Ketika kita nggak melakukan itu, ketika kita walah siapa sih dia sih, sebelah aku sama dia, ketika kita nggak mengampuni orang itu, ya kita kayak bagikan bangun rumah tanpa fondasi, kayak bangun mall, bangun hotel tanpa fondasi. Ketika hujan ya rumah itu hancur, hotel itu hancur teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya, berbicara tentang taat kepada firman Tuhan gitu ya, dan melakukannya. Dan poin ketiga adalah sangkal diri dan pikul salib. Nah ayatnya tadi Matius 16 ayat 21 sampai 24. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, kenyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Nah, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Lah, jadi Petrus ini teman-teman ya, Petrus ini seperti kita nggak sadar ya teman-teman ya, kita melakukan yang gini. Nyontek itu baik nggak teman-teman? Ngasih jawaban tuh baik nggak teman-teman? Ketika di sekolah gitu ya, kita ada teman yang nanya, ini aku nggak bisa loh. Jadi nih tak kasih jawaban. Itu baik teman. Maksudnya kalau mungkin ngomong, aku kan melakukan kebaikan, aku bantu temanku gitu ya. Nah, tapi secara firman Tuhan tuh salah, kita nggak boleh gitu ya teman-teman. Nah itu seperti yang Petrus lakukan. Mungkin bagi Petrus baik dong, Tuhan Yesus masa Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan para tua-tua terus dibunuh dan bangkit pada hari 3. Ya jangan dong Tuhan, kenapa engkau malah sekali-kali itu nggak akan menimpa engkau gitu ya. Jangan gitu Tuhan. Nah, tapi kan Yesus berkata, itu mungkin kata manusia gitu, tapi kata Tuhan dia bilang apa? Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Nah, enggak, itu mungkin pemikiranmu gitu, tapi pemikiran Tuhan adalah ya Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan itu biar apa? Firman Tuhan digenapi teman-teman. Nah itu, jadi ketika mungkin teman-teman harus pikul salib ya, sangkal diri teman-teman. Ketika kita kita udah tahu ya teman-teman, kita nggak ngasih jawaban nggak boleh, nggak baik ya, kita belajar untuk sangkal diri kita. Tuhan nggak baik, itu nggak baik ya Tuhan. Oke, aku mau belajar nggak gitu lagi Tuhan, aku mau belajar menurut firman-Mu Tuhan. Nah itu teman-teman ya, jadi firman Tuhan pada hari ini teman-teman tadi ya 2 poin ya. Yang pertama adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Nah jadi bangun hubungan dengan Tuhan adalah caranya gimana teman-teman? Yang pertama adalah saat teduh, yang kedua adalah ibadah, dan ikut komunitas teman-teman. Ikut komunitas tadi ya, benar doa pagi, fisik ya teman-teman ya. Nah terus yang kedua, setelah kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita nggak cukup sampai situ aja teman-teman. Yang kedua adalah apa? Melakukan firman Tuhan ya gitu kan ya. Melakukan firman Tuhan gimana sih caranya gitu kan? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dulu. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan bisa melakukan firman Tuhan itu, melaksanakan itu. Nah, yang kedua adalah taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah sangkal diri kita, pikul salib. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin firman Tuhan ya teman-teman pada hari mungkin udah selesai teman-teman ya. Nah, tapi kita mau sama belajar ya teman-teman ya tadi ya, udah tentang disiplin dan dedikasi teman-teman. Mari kita berdoa ya teman-teman ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari Tuhan. Kami boleh Tuhan, kami bersyukur sama Tuhan boleh ibadah bareng Tuhan, kami boleh
nyembah puji Tuhan, kami boleh dengar firman Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tetap ada Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Berkat-Mu tetap mengalir Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh belajar Tuhan tentang disiplin dan berdedikasi Tuhan, Engkau yang terus perlengkapi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan itu Tuhan, untuk kami dapat melaksanakan itu Tuhan. Kalau kami Tuhan mungkin sekarang nggak disiplin Tuhan, kami nggak berdedikasi Tuhan, kami mau belajar itu Tuhan, kami mau belajar mulai sekarang ini Tuhan, kami mau belajar untuk berdedikasi dan disiplin Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin firman-Mu Tuhan telah selesai diberitakan pada hari ini Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terus memperlengkapi setiap mereka Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan terus menyertai setiap mereka Tuhan. Ucap syukur Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman.